أشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang saya akan memulai dari bab ke 158, hadis ke 300 atau riwayat ke 344. Wassalamualaikum. Babun la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaih. Ya, suatu bab yang judul babnya ini suatu larangan, ya, kalimat larangan. La tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi, bima yashuqqu alaihi pakai qaf. Artinya apa? La tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi. Jangan engkau memuliakan rekanmu dengan hal yang memberatkannya. Jangan muliakan rekanmu dengan hal yang memberatkannya, membuatnya keberatan. Ya. Jadi ada akrama yukrimu, itu memuliakan, biasanya memberi sesuatu. Akrama yukrimu, memberi manfaat. Jangan engkau memberi suatu kebaikan atau manfaat kepada rekanmu berupa hal yang membuatnya keberatan atau memberatkan dia gitu loh. Iya, engkau ingin berbuat baik, niatannya baik, tapi kebaikanmu justru membuatnya jadi nggak enak atau keberatan atau serba salah. Ya, itu makna lebih rincinya lah kalau di keseharian kita atau di masyarakat, ya. Jadi ini ada riwayatnya, walaupun memang bukan suatu hadis Nabi, ya, tetapi insyaallah ini asar atau kalimat dari seorang tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz qal haddatsana Ibnu Aun an Muhammadin. Muhammad di sini yaitu apa? Yaitu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i. Muhammad bin Sirin berkata, kanu yaqulun, mereka berkata. Kanu yaqulun, mereka berkata. Hal yang perlu diketahui, jika seorang tabi'i menceritakan kanu, mereka dulu, mereka di sini maksudnya adalah para sahabat. Mereka adalah para sahabat. Yaitu Muhammad bin Sirin berkata bahwasanya para sahabat atau sahabat Nabi berkata. Jadi Muhammad bin Sirin menghikayatkan sikap para sahabat. Sikap para sahabat dalam masalah ikram, dalam masalah memuliakan orang, dalam masalah suka berbagi,
ada sikap sahabat, yaitu sikap ini berupa larangan, la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaih. Jangan engkau muliakan rekanmu, saudara, rekan, sahabat dan seterusnya. Jangan muliakan rekanmu dengan hal yang membuatnya keberatan atau memberatkannya. Jadi kita udah niatan baik, tapi bukan kebaikan yang didapat oleh kita atau dia, melainkan justru madarat, melainkan justru beban buat orang yang kita kasih. Ini permasalahan yang kadang ada di keluarga atau di pertemanan, gara-gara ngasih, tapi objek atau pihak yang diberi malah jadi kepikiran. Ya. Dikatakan di sini dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullah, perkataan para sahabat yaitu la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi. Janganlah engkau muliakan rekanmu dengan hal yang membuatnya terbebani, keberatan. Maka kata beliau hafizullah, la'allahum anau bil masyaqqah adamal qudrati 'ala al mukafaati. Mungkin di antara maksudnya adalah masyaqqah yaitu kesulitan, keberatan, yaitu adamul qudrah 'ala al mukafaah, tidak mampu memberi feedback. Ketidakmampuan memberi feedback akan kebaikan teman itu kadang-kadang menjadi beban. Ketidakmampuan untuk memberikan feedback kepada orang yang telah berbuat baik pada kita nih kadang-kala menjadi beban. Anak ngasih antum mobil misalnya, ini mustahil memang, tapi anak kasih antum mobil dan antum pasti nggak enak nanti. Iya, karena anak sendiri mau punya mobil gitu. Kemudian antum akan kepikiran, ya Allah, kenapa ya Ustaz ngasih saya mobil, kenapa dan seterusnya. Jadinya itu menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu beban di benak antum nanti. Makanya asar sahabat ini juga, walaupun memang tidak sampai, ini bukan hadis Nabi SAW, tetapi faedahnya itu tetap ada, sabit faedahnya, dan kita bisa merasakannya, ikhwan. Ternyata hal seperti ini juga dibahas dan ada asar dari sahabat, la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaih. Dan ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan di sini, maksudnya sikap berat, keberatan di sini membebaninya adalah dia tidak bisa memberikan apa? Feedback. Saking besarnya pemberian antum terhadapnya. Gitu. Karena faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah. Ingat, menerima hadiah itu merupakan hal yang sunnah, dianjurkan karena Nabi SAW melakukannya. Jadi manhaj yang sahih, ketika kita dikasih hadiah, kita terima. Wa yuthibu 'alaiha, dan Rasulullah SAW memberikan thawab. Thawab itu feedback, ganjaran. Ya, ini dalam Sahih Bukhari. Jadi manhaj ta'amul bainan nas, manhaj muamalah dengan orang-orang. Dalam hal hadiah, Nabi SAW katakan tahadu tahabu, saling berilah hadiah oleh kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan ketika kita diberi hadiah, bagaimana sikap Rasulullah? Menerima hadiah. Dan sikap kedua Rasulullah SAW setelah menerimanya, beliau berusaha untuk memberikan feedback, thawab.
balasan, mukafaah. Nanti ada hadisnya berikutnya insyaallah. Ya, itu. Arti lainnya, kita ini kalau diberi hadiah adalah sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang yang memberi kita hadiah. Kalau bisa ya. Begitu kalau bisa. Nah, kemudian di hadis lain. Oke, sebelumnya qabul al-hadiyah, menerima hadiah itu mustahab, dianjurkan. Apakah boleh kita menolak hadiah? Itu dia masalahnya. Bolehkah kita menolak hadiah? Minimal ada 2 syarat. Boleh ketika terwujud minimal 2 syarat. Ya. Bisa 3 syarat, 2 syarat, 1. Yang pertama, boleh kita menolak hadiah yang dengan syarat. Yang pertama, ketika kita khawatir terjadi fitnah pada diri kita dengan hadiah tersebut. Ketika kita khawatir terjadi fitnah pada diri kita dengan hadiah tersebut. Itu Anda sebutkan dulu ya, nanti akan Anda contohkan insyaallah. Ketika khawatir apa? Terjadi fitnah pada diri kita ketika karena menerima hadiah itu. Itu yang pertama. Dan syarat kedua, ketika apa yang tadi pertama kita bolehkan ketika kita dikhawatirkan apa kita terfitnah dengan ayat tersebut. Syarat kedua sebaliknya. Sebenarnya syarat kedua ini enggak mesti syarat ya. Ya, syarat kedua yaitu diperkirakan tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Diperkirakan tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Harus dipahami baik-baik jemaah dua ini. Yang pertama apa? Kita aslinya menerima hadiah apa hukumnya? Sunnah. Kadang-kadang bisa menjadi wajib. Pegang. Kadang-kadang bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib menerima hadiah? Ketika dikhawatirkan terjadi fitnah kalau menolaknya. Paham di sini Pak? Terjadi fitnah maksudnya apa? Orang yang ngasih hadiah sakit hati karena hadiahnya ditolak. Gitu ya. Maka wajib kita untuk menghindari fitnah itu. Ya, misalnya Bapak ngasih saya motor baru. Ya, terus saya bilang, "Pak, saya udah punya motor. Yang saya belum punya mobil." Ya. Maka mungkin antum kecewa dengan penolakan Anda. Akhirnya sakit hati. Nah, antum harus terima hadiah itu. Oke? Kemudian contoh lain ya. Contoh lain. Kalau misalnya ustaz diundang, kan biasanya dikasih hadiah atau amplop. Maksudnya hadiah bingkisan atau hadiah amplop, isinya uang. Nah, ustaz ini mungkin zuhud dan khawatir akan dirinya, akhirnya dia menolak. Tapi ustaz ini tahu ini amplop kalau enggak saya terima, maka dia akan tetap dipegang oleh petugas ini DKM pengelola kajian panitia. Dan itu sudah masuk anggaran gitu kan, nggak bisa dibalikin ke masjid. Dan probabilitas dari cerita-cerita yang ada kalau kayak gitu nanti bakal diambil oleh panitia, dan panitia tersebut belum tentu amanah, bisa kemudian masuk kantong dia dan dimanfaatkan tanpa hak. Bisa paham nggak di sini maksudnya? Nah, kalau ustadz ini tahu maka dia nggak boleh menolak, ambil aja dan bisa sedekah habis itu kan, gampang. Nggak harus diambil kemudian dia makan sendiri, kan bisa disedekahin. Maka untuk menghindari kecurangan atau kita prediksi ini orang bakal makan harta tersebut yang bukan hak dia, maka
wajib untuk mencegah kecurangan itu. Ya gitu ya. Kalau misalnya tahu ya, kalau misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa, ditolak nggak apa-apa. Tapi lebih afdol diterima. Kemudian tadi hukumnya aslinya dianjurkan, tapi boleh untuk menolak hadiah dengan syarat. Apa yang pertama? Dikhawatirkan diri sendiri terfitnah dengan hadiah tersebut. Contoh apa? Antum nggak biasa pakai sarung mahal jemaah, misalnya. Bahkan nggak ada yang pakai sarung, kecuali ana. Iya. Kemudian dikasih sama seseorang sarung mewah mahal harga jutaan, dan biasanya antum punya hanya harga ya 50.000 itu pun dikasih sama orang lebaran. Ya jadi nggak pernah beli sendiri, nggak pernah punya, dikasih sama orang. Sarung murah kotak-kotak biasanya pakai. Ya. Tiba-tiba lebaran dikasih sarung mewah. Misalnya. Ini kalau saya terima, saya pakai, maka akan berubah hati saya ketika sholat. Mungkin nggak itu? Mungkin. Kebanyakan orang begitu. Kecuali yang udah biasa pakai sarung mewah itu nggak kerasa. Ya. Maka boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Khawatir dirinya apa? Terfitnah. Tapi juga perhatikan syarat yang kedua. Tadi apa? Menolak pemberian tersebut tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, misalnya dengan kita menolak hadiah sarung tersebut dan ternyata ini adalah orang tua kita yang ngasih misalnya. Kalau kita tolak, dianggap durhaka atau akan kecewa orang tua. Ini lebih besar lagi ini, jangan. Udah terima aja. Kalau emang nggak mau pakai itu, kasih orang. Selesai urusan. Gitu kan ya. Jadi dua syarat itu. Contoh lain, ustadz misalnya, keustadzan. Di antara fitnah yang besar tentu fitnah harta ya. Walaupun kita semua butuh harta, tetapi ketika harta itu melebihi dari kadar kebutuhan kita, maka potensi fitnahnya besar. Baik. Misalnya seorang ustadz, misalnya anak misalnya. Anak belajar free gratis di Lipia 7 tahun gratis. Alhamdulillah. Sekolah di pesantren pun dibiayai dari orang tua dan juga beasiswa. Alhamdulillah. Berarti kan Anda nggak mengeluarkan apapun, free ya. Ketika Anda sudah jadi ustadz, sudah punya 2 huruf di setelah nama LC, ya, ya, maka mulai diundang kemana-mana dan kemudian banyak dapat duit dari situ. Ini sejujurnya memang gitu. Ini fitnah Jabodetabek memang. Iya, tapi mau gimana lagi? Anak kelahiran Jakarta, sekarang jadi orang Bekasi, Allah musta'an. Anak jadi orang Bekasi. Seperti anak nasib anak seperti antum semua, alhamdulillah. Qadarullah ya. Ya. Taib kemudian. Dan anak kabarkan kepada antum di antara fitnahnya ini beneran. Ya. Terutama dai-dai yang banyak diundang di sana sini, di antara fitnahnya ini. Taib. Kemudian ketika Anda menemukan bahwasanya ini begitu banyak uang yang didapat dari kajian demi kajian, yang dulunya kajian nggak memikirkan uang, tapi kali ini kok mulai kepikiran di sini dapat sekian, di sini dapat sekian. Akhirnya mulai orientasi berubah. Ini kan udah menjadi fitnah. Maka wah, ini kalau misalnya nerima kajian di Masjid Taklim Al-Ukhuwah, ini apalagi di sini misalnya dikasih sekali kajian misalnya 5 juta per pertemuan, masya Allah, 5 juta per pertemuan, gede apa enggak? Kecil dibandingkan dai-dai kondang yang beneran pak. Iya, 5 juta tuh kecil, beneran. Ya. Sedikit anak cerita jemaah sekalian, ada seorang dai kondang. Maksudnya dia nggak mau dakwah kecuali diundang, itu artinya. Kan dai kondang itu artinya, dai kondang, kondangan, keundangan. Dia baru mau dakwah, baru mau ngomong kalau diundang. Kalau nggak diundang, nggak ada belajar, nggak ada ngajar. Nauzubillah min dzalik. Satu ketika ada satu bank BANK tulisannya, ya. Taruh tuh nanya bank siapa? Ya, bank.
pakai K. Bank terus depannya P, ya. Bank P apa gitu ya? Huruf terakhirnya A, huruf keduanya E. Ada 7 huruf. Mau tanya huruf ketiganya apa? Nah, udah cukup lah. Nah, kemudian ternyata tim dari ustadz tersebut, ini termasuk ustadz hijrah. Ya, ustadz hijrah, dikenal ustadz gaul, ustadz hijrah. Gak tahu hijrah dari Madinah, dari Makkah ke Habasyah atau ke Madinah, gak tahu. Ustadz hijrah mensyaratkan kajian zuhur, kajian habis zuhur sampai jam 1. Itu gak sampai sejam ya kawan, gak sampai sejam. Maka disyaratkan oleh timnya berapa? 50 juta. Iya, dipenuhi oleh bank itu. Ngisi kajian 50 juta, enggak sampai sejam jemaah. Di sini 2 jam, Allahul musta'an. Bercanda lah. Gimana gitu. Dan ini timnya. Dan Anda yakin ya timnya kayak gini mindsetnya karena ustadznya begitu. Minimal ustadznya nggak ngatur gitu loh. Timnya kok bisa kayak gitu. 50 juta mensyaratkan baru mau datang. Allahul musta'an. 50 juta 1 jam nggak nyampe. Antum nggak perlu kerja apa kayak gitu. Ya, udah punya berapa banyak bini itu kalau 1 jam 50 juta. Nah kemudian khalas terjadi. Dan ini baru satu kasus Pak. Yang boleh jadi ustadz ini bisa jadi sehari ngisi berapa kali, Allahu a'lam. Ya seperti ini malah justru bisa menjadi haram. Ini pasti fitnah. Ya enggak Pak? Pasti. Ya. Beberapa dai kecil saja, maksudnya dai afwan, Anda bukan meremehkan dai, tapi dai maksudnya mohon maaf kurang terkenal. Dikasih 100.000 aja di satu sesi kajian, itu udah mulai goyah kolbunya itu. Ada beberapa ustadz kita yang mungkin nggak begitu terkenal, dapat uang 100.000, 200.000 aja, terutama dai kampung, dapat segitu aja khutbah Jumat, itu udah alhamdulillah banget, bersyukur. Dan itu udah mulai goyah itu niatannya. Lagi mana dengan yang Allah alam ya. Nah begitu jemaah sekalian. Maka kalau khawatir terjadi fitnah pada kalbunya gara-gara dakwah ini dia dapat segitu, maka khalas. Boleh dia menolak itu, boleh. Gitu ya. Tapi dengan syarat kedua juga, yaitu jangan sampai dengan penolakan hadiah tersebut fitnahnya lebih besar. Ini harus diperhatikan jemaah. Ini refleksikan bukan hanya dakwah di keseharian kita. Di keseharian kita. Ya. Ya. Ada contoh lain. Kita tidak ikut maulidan. Iya Pak. Ya kan Pak ya? Maulid apa nih? Maulid Nabi nggak ikut. Baik. Tapi masyarakat sekitar pada maulidan. Oke. Kemudian ada dikasih makanan, kan? Kita nggak ikutan tapi alhamdulillah dapat makanannya gitu loh. Nih berkatnya dapat. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, nih Pak, berkat maulid gitu. Waduh, nolak kayak. Kalau saya terima, ntar dilihat sama ikhwan-ikhwan, wah nerima makanan maulid gitu kan. Ya, sebenarnya boleh menolak karena ini saya nggak ikutan acara ini, saya nggak berhak dapat ini dan juga ini kan maulid, jadi saya nggak mau aja. Walaupun makannya halal. Hanya saya menjaga diri aja gitu loh. Tapi lihat yang kedua, ini kalau saya tolak, masyarakat makin berang sama saya nanti. Fitnahnya lebih besar. Padahal ini harta, ini makanan yang lebih sahih dari pendapat ulama, insya Allah ini makanan tetap halal. Halal Pak. Pisang, apa sih maulidnya? Nasi berkat gitu ya, pisang, jeruk ya. Halal secara zat. Kita mau nolak karena apa? Kita nggak merasa berhak karena kita nggak ngerayain, kita nggak ikut hadir, dan juga ini juga takutnya kita dianggap setuju dengan ini maulid gitu, maulid Nabi, perayaan maulid Nabi maksudnya. Tapi kalau saya tolak, afwan, Anda nggak menerima beginian, itu ya kira-kira orang itu bakal ini nggak? Sombong amat gitu kan ya, belagu amat lu, jenggot berapa helai aja, susah.
bisa dipastikan dia akan cerita ke teman-temannya, tuh sombong banget tuh yang jenggotan tuh belagu banget, dikasih makan nggak mau, sok kaya. Bisa aja kemudian oh dia itu yang emang nggak mau lihat, oh iya ya, akhirnya mulai kan lebih fitnah lebih besar. Ya udah terima aja. Perhatikan yang kedua juga jemaah. Memang Nabi SAW menerima hadiah, ya. Tapi ada konteks boleh kita menolak hadiah. Cuman itu bukan hukum asal. Menolak hadiah bukan hukum asal dan bukan sunnah Nabi SAW asalnya. Ya, jadi terimalah hadiah. Dan juga wa yuthibu 'alaiha, dan Rasulullah SAW memberikan thawab, yaitu ganjaran feedback ya kepada orang yang memberikan hadiah. Dalam hadis Nabi lainnya, man ata ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa yang siapapun yang memberikan kepada kalian suatu hal yang ma'ruf, ma'ruf ini maksudnya khair, baik, maka fakafi'u, berikanlah mukafaah. Mukafaah itu adalah berikanlah feedback yang sepadan, itu arti mukafaah. Feedback yang seimbang, sepadan itu mukafaah. Kafa'a yukafi'u. Ya, feedback yang seimbang. Seimbang dengan apa yang dia berikan. Ya. Fa illam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi. Kalau dia tidak punya apa yang bisa menjadi ganjaran buat pemberi, maka falyuthni alaihi. Maka hendaklah dia apa? Sana, melakukan sana. Sana di sini bisa berupa apa? Bisa berupa ucapan, bisa berupa pemberian materi, bisa berupa ucapan, pujian, atau dua bisa berupa doa. Bisa berupa ucapan pujian, bisa berupa doa. Ya. Pujian as-sana termasuk as-sana, yaitu terima kasih, termasuk syukron, termasuk sana. Ya, karena ucapan terima kasih, mengungkapkan syukur kepadanya, itu adalah suatu sana, pujian buat dia. Di antara buktinya orang yang memberi, ketika diterima kasihkan, akan senang dia. Makasih apa ya, gitu, senang, ya kan? Walaupun cuma terima kasih, atau berupa doa sana itu. Ya, baik terima kasih, pujian, atau berupa doa. Kalau terima kasih cukup terima kasih. Tapi cuman terima kasih itu masih kurang sebenarnya kalau tanpa doa. Sebaiknya ada doa. Nah, pujian misalnya. Misal antum dikasih oleh tetangga, waktu itu sayur apa jemaah? Pernah nggak di sini dicontohin sayur apa? Bukan di sini ya, di tempat lain kali ya. Sayur lodeh misalnya. Sayur lodeh. Kemudian, Masya Allah, sayur lodeh ini udah lama Anda gak makan ini, gitu. Ya, ya. Kira-kira tetangga yang ngasih seneng gak kira-kira? Seneng. Padahal maksud kita udah lama gak makan, saking saya gak doyan gitu loh. Makanya saya, tapi saya gak doyannya gak kita sebut gitu loh. Bener, udah lama saya gak makan ini, Masya Allah. Masih ada ini sayurnya. Dalam hati, masih ada aja ini sayur, coba gak dikasih lagi saya. Ya gitu kan. Ya di sini memang seperti memuji gitu loh. Jangan sebut saya nggak mau makan. Itu udah sana buat dia. Walaupun sayur lodeh yang mungkin kita nggak suka, tapi berikan sana gitu loh. Karena dia udah niatan baik dan berbuat baik. Dan kemudian doa, itu yang terbaik ya, yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa memberikan feedback yang sepadan, doa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, maka katakan jazakumullah khaira. Jangan cuma jazakumullah, kurang. Dalam hadis Nabi SAW ada khaira, jazakumullahu khaira. Bisa juga juzitum khaira, samalah maknanya. Semoga Allah mengganjarimu dengan kebaikan. Ya, ini udah cukup insyaallah kalau dengan doa seperti ini. Tapi doa kayak gini, kalimat kayak gini jangan cuman sebagai seremonial belaka yang tidak masuk ke hati. Kita tuh kita katakan ke orang jazakumullah khaira, itu bukan semata-mata buah lidah doang, melainkan memang kalbu kita menginginkan Allah mengganjari dia gitu loh. Kadang-kadang ya cuman gitu doang, jazakallah khaira ya. Udah enggak ada isi, cuman kebiasaan doang, urf. Atau barakallahu fiik itu cuma. Tapi pakai hati juga mendoakan, minta sama Allah supaya diberi ganjaran orang ini gitu loh. Ya, jazakallah khaira. Kalau WhatsApp misalnya,
Jazakumullah khairan. Kalau WhatsApp tuh kadang-kadang hati nggak pakai karena ada word prediction. Tek 2 kali tuh jazakumullah. Udah kebiasaan tek dah. Ada. Ada emoticon juga, memenya juga ada, memenya juga ada jazakallahu khair. Udah, enggak ada hati, enggak ada niatan sebenarnya pengen supaya doain dia, cuman dah gitu aja, tek dah selesai, enggak ada niatan. Ada hati dong, ada hati. Ya. Apalagi kalau cuman tulis JZK. Jezek. Orang yang enggak biasa ngaji enggak ngerti ya. Maaf nih Pak, nih apa ya JZK nih ya? Nama antum bukan, itu kependekan dari jazakallahu khair. Ya jazakallahu khairan gitu. Nah, kemudian kata Nabi dalam riwayat lain, fa illam tajidu fad'u lahu hatta yu'lama an qad kafa'tumuhu. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian ganjarkan kepadanya, maka doakan kebaikan buat dia sampai diketahui bahwasanya kalian itu telah memberikan feedback sepadan buat dia. Kadang-kadang mbah-mbah tuh, nenek-nenek, kalau kita kasih, apalagi nenek-nenek yang sudah menjanda dan kemudian gak punya nafkah dari siapapun, kita kasih sembako, itu panjang kayak komuter lain itu. Doanya panjang, ya Allah, panjang tuh. Iya, didoain sama dia. Saking tulusnya dia, saking senengnya dia. Maka doakanlah dia. Ya, di sini kata Nabi, maka doakan kebaikan buat dia sampai diketahui bahwasanya kalian itu telah sudah sepadan itu ngebalasnya. Kita kadang memang cuman jazakallahu khairan udah, ya insyaallah cukup. Cuman kalau kita tambahin jazakallahu khairan apa ya Allah mudah-mudahan Bapak rezeki lancar gini itu. Antum ketika ngasih orang terus didoakan seperti itu pasti senang hatinya. Iya. Senang. Ya. Juga ada suatu fikih yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, jemaah. Kalau di kitab di pelajaran ini yang barusan kita bahas, itulah sikap orang yang diberi. Sekarang sikap orang yang memberi juga. Sikap orang yang memberi itu pertama, jangan jangan mengungkit. 2, jangan menyakiti ketika memberi. Dan yang ketiga, jangan request feedback. Jangan request feedback. Ini yang ketiga nih banyak dilalaikan ya, kawan. Yang ketiga banyak dilalaikan. Yang pertama apa jemaah? Yang pertama untuk orang yang memberi, jangan mengungkit. Jangan mengungkit tanpa hak dan mengungkit. Ya. Apa contoh mengungkit? Ketemu temannya yang pernah dia kasih baju, lah ini kan baju waktu itu nak kasih ya, kan gak enak loh. Lagi itu depan jemaah lagi. Ini kan baju yang nak kasih ya, Masya Allah, alhamdulillah dipakai juga sama antum. Di depan jemaah yang lain, akhirnya jemaah pada tahu, oh itu baju untuk, oh ternyata walaupun itu memang belum tentu teman-temannya maksud menghinakan, tapi dia bakal malu gitu loh. Ya. Oke. Kedua jangan nyakiti ya. Mungkin itu menyakiti, tapi menyakiti ini lebih spesifik ya, dia nolong sambil mentungin gitu loh. Ya. Masya Allah, muka antum miskin banget kelihatannya. Ini buat antum, fadol. Ya, ini ngasih tapi kayak gini, nyakitin. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan sikap yang pertama tadi apa? Mengungkit dan menyakiti. Ya ini kadang kita nggak sadar keceplosan kadang-kadang ya semoga Allah maafkan. Kadang-kadang gitu apalagi orang Indonesia kan biasa kayak gitu. Yang ketiga apa? Jangan request feedback. Itu bahasa kekinian itu. Jangan request feedback. Atau don't request feedback. Jangan meminta timbal balik. Ahsantum. Meminta timbal balik itu ada beberapa model. Model A,
meminta timbal balik berupa fisik, materi gitu. Ya. B, meminta timbal balik berupa terima kasih. Ya. Yang C, meminta timbal balik berupa minta didoain. Jangan. Ya, diperhatikan itu. Berarti yang 3 ini, pertama, jangan ngungkit tanpa hak. 2, jangan nyakitin. Nyakitin itu bisa melalui kata-kata, bisa melalui sikap, bisa melalui isyarat. Ya, ngasih tapi nyakitin itu. Nah, yang ketiga, jangan request feedback. Request feedback itu bisa berupa apa? Yang A apa tadi? Berupa material, fisik. Yang B berupa apa? Terasa ucapan terima kasih. Yang C apa? Meminta doa. Minta didoakan. Gimana rincinya? Yang pertama A, request feedback berupa material atau fisik, jaza. Makanya kata Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa. Yang ini apa tadi? Materi fisik. Kayak kami tidak mengharapkan dari kalian materi fisik berupa jaza. Ini dalilnya, jaza, materi fisik sesuatu. Oke. Pak, ini buku nih Pak, nih fadhol Pak. Gitu. Tapi kita tuh mengharapkan di sini sampai diucapkan atau dari sikap gitu loh. Kita nunggu orang yang kita kasih itu, kita nunggu sampai kapan sih dia ngasih saya duit apa gitu. Kan ada kayak gitu. Bisa kayak gitu. Berarti dia enggak ngasih hadiah berarti ini. Ya. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaa, yaitu feedback material. Wala syukura be. Dan kami tidak mengungkit meminta kepada dari kalian tuturan syukur. Ya. Adapun kalau sebatas ya cuman selebatan, ya sebenarnya kita jangan mengharapkan dia bersyukur pada kita, itu jangan kita harapin. Tapi wajar kalau kita merasa sakit hati kalau kita udah ngasih, dianya ngebalok aja gitu, diem aja. Gimana ya? Iya, kita kasih buku nih Pak buat Bapak, langsung dibaca sama dia. Nggak ada di lisannya itu, nggak ada makasih ya, nggak ada. Nih Pak baca, ini Pak buat Bapak. Nah, kita kasih duit misalnya, pengemis misalnya kita kasih duit. Ya, ini Pak 10.000. Dah, pengemisnya udah gini. Oh, dah. Diem aja, nggak ada terima kasih. Wajar kalau kita apa? Nggak enak gitu hatinya, ya Allah tuh orang nggak ada syukur-syukurnya. Bukan berarti mengharapin syukur, tapi memang manusia tabiatnya kalau udah ngasih kemudian nggak ada setitik pun orang itu bersyukur, itu kita sakit, nggak enak. Itu wajar, tapi udahlah sembuhkan aja, nggak usah pikirin. Dan yang ketiga apa? Tidak meminta didoakan. Ini fikih yang disebutkan, yang ketiga ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa seseorang yang berbuat ihsan kepada pihak lain, maka jangan kemudian minta feedback doa. Ini kebiasaan juga di kita. Walaupun bahkan sama orang tua. Artinya gini jemaah sekalian, mendoakan itu perbuatan dia gitu. Jadi jangan kita tuntut dia untuk mendoakan kita, karena itu membebaninya. Dan berarti kita sedekah ini ada pamrihnya. Khalas, biarkan aja, dia akan berdoa kok beneran. Justru kalau kita nggak request, biasanya malah bagus doanya, lebih tulus dia doanya. Kalau kita request, by order doanya. Iya. Kecuali kalau memang orang yang kita kasih itu dia yang nanya ke kita, mau dia doain apa nak, mau dia doain apa, nah itu fadl. Karena memang dia menyelenggarakan kok gitu kan.
Tapi kita nggak dari awal kita nggak meminta didoakan. Kalau bisa sih doain apa aja Bu, silahkan gitu. Gitu. Kan biasanya kita nih ngasih ya ke fakir miskin, ke orang tua, ke siapa gitu. Nih tolong doain saya ya, saya lagi gini-gini. Walaupun itu tidak sampai derajat haram, nggak sampai derajat haram mudah-mudahan insyaallah, tetapi itu mengurangi ketulusan. Biarkan aja kelas, biarkan aja. Iya. Ntar kalau kita nggak didoain, mangkel. Ya, Pak nih Pak, buat Bapak 10.000. Dah gitu dong. Kok Bapak nggak doain saya? Kan nggak bisa gitu. Ya biarin ya. Jadi usahakan tidak minta didoakan. Didoakan alhamdulillah, dan insya Allah orang ini kalau kita kasih, kita nggak request apa-apa, akan didoakan. Dan walaupun dia nggak mendoakan, sudah ada yang mendoakan. Siapa? Malaikat. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, berikanlah gantinya. Wa a'ti mumsikan talafa. Berikanlah orang yang menahan diri dari infak kehancuran. Dan didoakan kok. Udah didoakan, pasti. Khalafa itu berarti kan ganti dari infaknya dia, dan itu global. Entah, terserah Allah nanti gantinya apa. Bisa jadi antum sedekah ke fakir miskin yang sangat butuh 10.000, dianya nggak bersyukur, nggak ada apa-apa, udah lupain. Ternyata Allah gantinya apa? Berupa mobil misalnya. Bisa, bukan tidak mungkin, mudah bagi Allah. Ya jadi gitu ya. Supaya kita itu terbiasa ikhlas ketika memberi hadiah atau sedekah. Kata para ulama, melupakan perbuatan baik kita ke orang itu lebih mempermudah kita untuk ikhlas. Jadi habis ngasih, lupain khalas. Walaupun ke orang tua. Tapi sering mengenang apa yang kita perbuat, sering mengenang perbuatan baik kita kepada orang, itu malah menimbulkan keresahan nantinya. Coba kalau misal kita ingat, kita udah ngasih baju ke siapa aja, diingat itu. Sampai ada catatannya. Akhirnya apa, nanti kita kalau ketemu fulan, wah dia kok sampai sekarang belum pernah pakai baju dari saya ya. Kepikiran akhirnya. Kok dia nggak pernah ngasih sayur lodeh ya ke saya, kepikiran. Iya, makanya udahlah, biarin aja. Iya, apalagi goalnya cuma sayur lodeh, masya Allah. Ya, begitu ya ikhwas kalian. Nah, sekarang kalau kita mau memuliakan orang, betul itu sangat bagus. Ikram, berbuat mulia, yaitu banyak memberi kebaikan, itu sesuatu yang sangat bagus, bermanfaat. Makanya buah kurma itu bahasa Arabnya bukan kurma, tapi kurma dari bahasa Arab, ya kan? Tamroh kurma, bahasa kita kan kurma kan? Kurma dari bahasa Arab, itu ismu tafdil seperti akram, tapi dia muannats karena tamroh, buah kurma. Apa arti kurma? Yang paling mulia. Kenapa disebut paling mulia? Karena buah kurma ini paling banyak khasiatnya, kebaikannya, kayak disebut kurma. Oke. Akram. Kalau misalnya kita mau menjadi seorang yang mukrim, ikram, mengikramkan, memuliakan dengan banyak memberi, maka perhatikan juga keadaan orang yang kita beri. Kalau misalnya dengan kita memberinya, maka itu akan menimbulkan fitnah atau membuat dia keberatan, jangan. Ada beberapa orang sangat baik karakternya, tapi kalau dia tuh ngasih, selalu memberatkan pihak yang dikasih. Padahal baik niatnya, selalu nggak pas. Misal seorang pria, ya, dia punya ibu, punya ayah di rumahnya gitu. Kemudian nikah, pas sudah nikah, masya Allah, jadi banyak hartanya, alhamdulillah. Rumah ibu dan bapaknya kecil, tapi dia tuh pengen memuliakan ibu dan bapaknya. Akhirnya ibu dan bapaknya dibelikan furniture, berupa meja, bangku buat ruang tamu. Ruang tamunya kecil,
Ya, ruang tamu kecil. Dan size meja dan bangku itu memenuhi ruangan itu jadinya. Memang sih ngasih. Tetapi malah justru membuat apa? Sulit, membuat beban buat orang tuanya. Gitu, ya. Seperti itu. Contoh lain apa? Memberi, ngasih. Tapi dikamerain, divideoin bahkan. Live lagi. Never surrender baby, never surrender. Ya. Apalagi itu, pokoknya gitulah, never surrender. Ini dikamerain, bahkan 2 kamera angle-nya 2. 3 mungkin kalau bisa sampai jenong-jenongnya sampai tonggosnya kelihatan. Pokoknya semuanya kelihatan tuh dari orang miskin itu. Ya Allah. Memberatkan gak kira-kira? Memberatkan. Belum lagi masalah ikhlas atau enggak kita nggak tahu, Allah alam. Memberatkan. Makanya ada beberapa video, beberapa orang miskin memang. Kemudian dikasih tapi ada video dia nolak, nggak mau. Nolak. Ini bukan karena sombong. Karena orang miskin itu dia sudah merasa hina, dihinakan lagi dengan adanya seperti ini gitu loh. Ya, maka jangan memberatkan. Apalagi memberikan feedback, nggak mungkin bisa. Ini udah nggak bisa memberikan feedback, miskin, dikamerain lagi, orang-orang tahu dia pada miskin. Orang-orang pada tahu kalau dia ini miskin, jadi nggak ini. Memberatkan. Maka jangan engkau memberi atau memuliakan orang sesuatu yang membuat dia malah terbebani dengan itu. Ya. Begitu ya, kawan. Itu ya. Begitu juga dengan berbuat takalluf lidhaif, yaitu memaksakan atau berbuat berlebihan kepada tamu. Berlebihan kepada tamu juga jangan. Contoh, dai ini sudah tua, usianya sekian, sudah tampaklah di kulitnya. Kemudian dai ini diundang daurah, untuk isi daurah maksudnya. Maka panitia itu sangat pengen memuliakan dai yang mereka undang, ya enggak Pak? Betul kan? Pastinya, apalagi dari jauh gitu kan, kayak misalnya Ustadz Ali Musri di sini. Di sini. Masya Allah. Gak ada, bukan di sini, bukan di masjid mana gitu. Di sini. Oh, mau beliau? Mau? Alhamdulillah. Kayak jelek aja di masjid ini. Enggak, alhamdulillah. Kan antum pengen memuliakan kan? Tapi beliau masih belum terlalu tua. Enggak, yang tua misalnya antum mendatangkan tuh dari mana gitu. Jenggotnya sudah putih. Kalau batuk nggak mau sekali, maunya berkali-kali, ya. Dan masya Allah. Kemudian antum hidangkan makan paling enak di dunia ini, di semesta ini, ya. Apa rendang, usus, paru, jerawan, babat, itu bagian antum, ya. Ustadz yang lihat ini antum pengen cepat-cepat anak ke barzakh atau gimana ya? Ya, berat. Tapi ustadznya juga suka gitu loh. Cuman dia punya riwayat kolesterol cuman tinggi gitu. Sekali-kali lah mumpung istri jauh. Biasanya kan istri yang nahan-nahan, dah makan. Sekali makan hati, langsung pasti kajian itu berat. Isi emosi aja pengen marahin jemaah gitu. Memberatkan. Ya. Kecuali kalau Ustadz ini insya Allah masih mungkin muda atau enggak ada riwayat seperti itu, insya Allah. Ana waktu daurah di Solok berapa bulan lalu, itu 3 atau 4 hari yang lupa. Setiap hari itu disuguhi makanan itu. Ana diwanti-wanti sama bapak ana. Ustadz itu kalau diundang daurah itu pasti disuguhin yang paling enak makanan. Iya, apalagi ini Padang lagi, wah. Markasnya lagi sana. Beneran apa? Dari awal Anda menginjakkan kaki di Padang Pariaman itu, ayo Pak Ustadz, ayo ke rumah makan. Besar mejanya, disuguhi semua deh. Semuanya itu santan, kolesterol semuanya. Gak ada, itu
Teh aja itu mungkin kalau teh bisa disantenin sama mereka. Ana kemudian bilang ke panitia. Iya, Ana bilang ke panitia. Bukan sadaqallahul azim ini. Benar apa yang dikatakan Bapak Ana. Santan semua, hati, jeroan semuanya. Ya. Tebak menurut antum kira-kira gimana? Ana ikut nasihat orang tua Ana atau Ana makan? Makan dong. Ana habisin banyak dong. Malamnya gitu, besoknya gitu. Masya Allah. Mungkin karena doa orang tua Ana, akhirnya Ana nggak sakit, alhamdulillah. Malah makin sehat. Iya, alhamdulillah. Tapi nggak bisa semua orang begitukan. Ya. Itu mereka tidak bermaksud untuk memberatkan, tapi ikram. Ini hal-hal seperti ini jemaah mungkin kadang-kadang kita ngerasa nggak ada fikihnya. Di Islam ada. Ternyata ada. Jangan memberatkan orang yang engkau beri gitu loh. Jangan memberikan sesuatu yang membuat orang lain keberatan. Taib. Tema yang sebenarnya sederhana ya, tapi ternyata contohnya relevan di banyak spot ya, banyak kasus. Ya, jadi tolong diperhatikan juga ya. Karena boleh jadi kita memberi sesuatu ke orang, dia menerima, namun di balik layar ternyata dia kesulitan dengan pemberian kita. Wallahu a'lam. Ya, itu untuk al-adab al-mufrad sudah hampir sejam bahkan. Ya, jam 10 insyaallah kita lanjutkan ke fikih kuliner. Ada pertanyaan untuk yang adab mufrad jemaah? Ya, tidak ada? Pak, ya silakan Bapak. Fadhal. La bas, enggak apa-apa. Masya Allah. Zainab? Afwan, Anda dengerin Zainab Pak Afwan. Lam, alhamdulillah ya. Ya Pak, silakan. Request feedback. Ya. Misalnya di dalam kehidupan sehari yang sering saya perhatikan, misalnya seorang pejabat tinggi datang kepada ulama. Oh ya. Ya, apalagi mereka masih menikarir. Menikarir Pak? Meniti karir. Ya. Kita cerita untuk sumbangan baik kepada yatim atau kepada siapapun juga. Selama ini pasti ujung-ujungnya tadi. Iya. Iya, betul. Yang kedua, ada beberapa WA dalam kegiatan majelis taklim atau yatim piatu. Silakan Bapak memberikan apalah sumbangan apa untuk siapa, silakan tulis. Akan didoain oleh yatim misalnya pada hari Jumat karena hari barokah. Kalau dari uraian Ustaz tadi, ya. tadi, kira-kira bagaimana memahaminya supaya ya. Ya. Itu terima kasih. Jazakumullah khairul jazaa. Apalagi dalam maaf nih, adalah pemilu misalnya, ada pemilu. Iya. Pasti tidak ada sesuatu yang nggak ada makan siang gratis Pak. Iya. Apalagi kalau makanannya rendang jeroan itu nggak ada gratis. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa. Alhamdulillah itu sebenarnya contohnya sangat relevan Pak dengan pembahasan. Ya, kembali kita prinsipkan kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah. Kalau kita memberi makanan kepada kalian demi wajah Allah, yaitu untuk mencari wajah Allah, mencari keselamatan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharapkan dari kalian jaza, feedback berupa material termasuk coblosan, enggak gitu. Wala syukura, bukan juga terima kasih. Udah, kalian mau terima kasih enggak itu urusan kalian dengan Allah nanti. Itu adalah ikram atau sedekah yang benar gitu loh dari segi kolbu ya. Tapi apakah sah? Ya bisa jadi tetap sah sedekahnya, tergantung dengan dia itu sedekah tuh nyari suara atau memang murni gitu loh. Itu kan beda-beda. Tapi kalau memang konteksnya yang tadi seperti yang orang politikus dan itu, kita nggak bisa menuduh mereka tidak ikhlas karena mereka sudah menampakkan ketidakikhlasan mereka. Kita nggak perlu lagi menilai mereka dia ikhlas apa enggak ya, karena sudah tampak mereka itu melakukan itu pasti karena suara. Iya benar, kayak gitu. Dan pasti karena dunia. Ingat Zainal Abidin
rahimahullah, salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, suatu di waktu beliau masih hidup, bahkan ketika itu udah menjadi tokoh, baik tokoh keagamaan maupun tokoh kepemimpinan ya daerah. Di daerahnya itu orang miskin seringkali pagi hari tiba-tiba mendapatkan karung makanan pokok, karung bahan makanan pokok. Kalau sekarang nasi, beras. Itu berapa fakir miskin. Tiap pagi selalu ada yang dapat tuh. Tapi tidak ketahuan siapa yang memberi karena malam-malam, dan malamnya dulu nggak kayak sekarang, nggak ada yang tahu, dan sepi, nggak ada yang tahu. Baru ketahuan pelakunya siapa? Zainal Abidin. Kapan? Pas beliau rahimahullah meninggal. Pas meninggal, stop, nggak ada lagi stok tersebut di depan rumah orang miskin itu, orang-orang miskin itu. Dan juga orang yang memandikan jenazah beliau melihat ada baret-baret di punggungnya hasil dari itu. Itu zaman ketika itu. Kalau sekarang nggak bakal gitu. Harus naik mobil, pick up atau truk atau apa, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako dan seterusnya. 50.000. Apakah ini mengharapkan imbalan? Pasti. Kita nggak bisa. Oh ini ikhlas beliau nih. Nggak ada ikhlas, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Antum udah membelek hatinya. Jangan kamu membelek hatinya. Kelihatan kok dari caranya. Emang kayak gitu harus caranya tuh seperti itu. Nggak ada yang ikhlas seperti itu jemaah. Pasti ujungnya untuk suara. Itu selalu gitu. Yang husnudzan, wah dia pasti ikhlas. Itu antum husnudzan kurang tepat ya, tidak pada tempatnya. Ya, itu pertama. Kemudian beliau contohkan alhamdulillah kena alhamdulillah. Yang kedua apa ya? Saya lupa lagi. Apa Pak ya? Yang kedua ada kegiatan. Iya. Taib. Kegiatan majelis taklim, baik majelis taklim atau habis khutbah Jumat atau bagaimanapun ya. Dan ini kerap terjadi baik di grup WhatsApp juga banyak. Ini Jumat, sedekah Jumat buat anak yatim piatu. Sebenarnya sedekah di hari apapun itu insyaallah baik semuanya. Mau Jumat, mau yang lainnya, fadl. Sebagian ulama mengatakan memang sedekah di hari Jumat lebih afdal. Tapi jangan mengkhususkan hanya Jumat doang kita sedekah, itu khotok kalau kayak gitu masalah. Nah, adapun adanya embel-embel, sebenarnya bukan embel-embel, kurang tepat, terlalu kasar kok kita bilang embel-embel ya. Apa ya? Iming-iming ya. Sama ya, nggak apa-apa lah. Iming-iming lebih mending lah. Ini apa miing-miing pelawak ya, bukan iming-iming. Iming-iming yaitu apa? Doa anak yatim. Dan silakan request mau doaan apa, tulis. Ini ada sesuatu yang tidak baik. Bukan karena apa? Dari awal sudah dicekokin kita itu minta didoakan walaupun kita nggak kenal sama orang itu. Jangan melatih diri untuk seperti itu jemaah. Ya, jangan melatih diri untuk seperti itu, melainkan dan jangan mentarghib atau memotivasi orang untuk seperti itu. Ya. Ketahuilah bahwasanya yang menggerakkan anak yatim itu doa adalah Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi panitia ini atau panti asuhan, kemudian memberitakan, alhamdulillah kita sudah dapat 20 juta dari sumbangan fulan, ini request doanya. Pertanyaan saya, apakah anak-anak yatim ini akan tulus mendoakan itu? By request? Belum tentu. Ya, saya nggak berkata tidak tulus semua, belum tentu. Ya, belum tentu. Wallahi kalau misalnya udah kita biarkan aja khalas. Udah ada malaikat yang mendoakan kebutuhan kita dan seterusnya sudah ada. Dan Allah Maha tahu. Anak khawatir kalau dengan cara seperti ini jemaah. Ketika kita ngasih anak yatim terus nggak ada orderan request, nggak ada nggak ada klausul bisa minta doa, itu nanti takutnya kita nggak ada klausulnya minta doa, cari yang lain yang bisa didoain sama anak yatim. Berarti kita seperti memanfaatkan anak yatim itu supaya doakan kita. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau mau jadi seorang kafil untuk anak yatim, tanpa didoakan pun insya Allah besar sekali ganjarannya di akhirat. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahatain. Aku dengan orang yang mengkafalah, yang menjamin
anak yatim entah menjamin buku pelajarannya, menjamin sekolahnya, menjamin kesehariannya, bulanannya, SPP-nya, seperti ini. Iya. Sementara kemudian yang di request apa? Tolong wahai anak yatim doakan saya supaya dapat mobil. Wallahi nggak ada apa-apanya mobil itu dibandingkan dengan dekatnya kita dengan Rasulullah SAW di surga Allah, nggak ada apa-apanya. Malah nyarinya apa? Yang lebih rendah. Jangan. Maka jangan mendidik masyarakat dengan hal seperti ini. Yaitu ada, silahkan Ustadz, Anda juga digituin. Ya silahkan Ustadz, ini ada anak panti asuhan. Ini silahkan minta doakan apa Ustadz, mumpung ini anak yatim ini. Ya udah anak nggak minta. Udah kelas biarin aja udah. Mereka mau mendoakan atau tidak Allah lah yang akan membalas. Begitu jemaah sekalian. Jadi terima kasih Bapak udah memberikan contoh yang sangat baik ya. Kita nggak mengatakan bahwasanya anak-anak yatim ini buruk atau kegiatan amal itu buruk. Enggak. Semua itu baik. Hanya saja jangan melatih atau mendidik masyarakat supaya begitu gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut fikih kuliner insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.